가방 안엔 굳은 다짐이 the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다 basic Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nasika Harisa Azalia, NIM 23505101118. Saya dari kelas C4 AKR. Jadi kali ini di akuntansi perpajakan saya akan membahas tentang bab 5, yaitu tentang persediaan. Di sini kita akan menjawab 6 soal. Nah, soal yang pertama itu apakah yang dimaksud dengan persediaan menurut SAK etap? Jadi menurut SAK etap, persediaan adalah aset untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi untuk kemudian dijual, atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pembelian kerja. Nah, soal nomor 2, dari jenis persediaan, sebutkan perbedaan antara perusahaan dagang dengan perusahaan industri. Nah, jadi perusahaan dagang itu dia memiliki persediaan barang dagang pastinya. Lalu, barang dagang itu tidak mengalami perubahan fisik saat dibeli maupun dijual. Nah, yang terakhir, persediaan barang dagang harus dikelola dengan hati-hati. Nah, sedangkan perusahaan industri itu memiliki persediaan bahan baku, bahan pembantu, proses produksi, dan barang jadi. Persediaan barang itu tuh dimulai dari bahan baku mentah lalu diproses menjadi barang siap jual. Nah, di perusahaan industri juga persediaan barang itu tuh dalam proses produksi yaitu work in process, dan ada barang jadi atau finished goods gitu. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan perbedaan sistem pencatatan persediaan. Jadi dalam sistem pencatatan persediaan itu ada dua sistem. Yang pertama ada sistem periodik, yang kedua ada sistem perpetual. Nah, sistem periodik itu apa sih? Sistem periodik itu dimana setiap pembelian itu dicatat dalam akun pembelian dan setiap penjualan itu dicatat dalam akun penjualan. Nah, perusahaan itu tidak mencatat secara detail harga pokok dari persediaan barang dagang yang dimiliki. Nanti perusahaan akan menentukan HPP-nya itu hanya pada saat akhir periode akuntansi. Sedangkan sistem perpetual itu tuh dia melakukan pencatatan tuh secara terus-menerus, di mana setiap pembelian dan penjualan itu akan dicatat dalam akun persediaan. Nah, perusahaan itu mencatat secara detail harga pokok dari setiap persediaan barang dagang yang dijual dan yang dibeli. Selanjutnya yaitu ini soal nomor 10 atau soal keempat kita. Bisa dilihat ini ada melakukan perhitungan akhir tahun 2011. Perusahaan ini tuh menggunakan metode FIFO atau first in first out. Bisa dilihat transaksinya ya di sini. Nah, maka pencatatannya itu pada tanggal 1 bulan 1 2011 ini kan kita ada saldo awal ya masuk, yaitu sebesar 1000 unit dengan harga per unit itu 4.000, maka dijumlahkan menjadi 4 juta. Lalu pada tanggal 12 bulan 2 2011 itu ada kegiatan beli, maka kita masukkan ke dalam kolom pembelian, yaitu per unitnya itu 1.500 dan harga per unit itu 5.000, maka bisa dijumlahkan menjadi 7.500.000. Nah, baru ini di tanggal 21 bulan 3 itu ada penjualan, di mana kita menjual 2.200 unit dengan harga per unitnya itu 6.000, maka bisa ditotalkan menjadi 3.200.000. Maka di kolom saldo kita itu unitnya berkurang menjadi 300, yang harga per unitnya itu 5.000 gitu. Jadi sisa saldo kita tuh 1.500.000. Lalu kita membeli lagi pada tanggal 11 dan tanggal 9 bisa dilihat juga. Lalu di tanggal 21 itu kita ada kegiatan jual lagi, di mana kita menjual 500 unit dengan harga per unitnya itu 7.500 yang menghasilkan 3.750.000. Bisa dilihat proses transaksi pencatatannya. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu ada PT Pearl, dia itu menjual peralatan selam, tapi
perusahaannya itu mengalami musibah nih. Jadi kita disuruh menghitung laba bruto sebesar 20% dari HPP. Jadi kita menghitung nilai kerugian dari PT Pro atas barang dagang yang terbakar. Nah, kan ada dua soal, laba bruto sebesar 20% dari HPP, lalu soal yang kedua yaitu laba bruto sebesar 5% dari penjualan. Kita hitung dulu yang laba bruto 20% dari HPP, maka kita harus mencari HPP-nya terlebih dahulu. Seperti apa? Yang pertama, persediaan barang dagang awalnya 85.000, pembeliannya itu 104.250, itu dikurang 9.000 dari ongkos angkut pembelian, lalu dikurang lagi dari retur pembelian 8.500, lalu dikurang lagi dengan potongan pembeliannya 7.000, maka menghasilkan pembelian bersihnya itu sebesar 79.750. Nah, lalu kita kurangkan lagi dengan persediaan barang dagang yang masih selamat, yaitu sebesar 32.500. Maka jika kita jumlahkan akan menghasilkan 132.250.000, itu HPP-nya. Nah, kita akan mencari 20%-nya, maka 20% itu dikali dengan 132.250 menghasilkan 26.450. Jadi laba bruto kita 20% dari HPP itu sebesar 26.450. Selanjutnya yaitu menghitung laba bruto dari 15% dari penjualan. Penjualan kita tuh ada 100.000, senilai 100.000, retur penjualannya itu 1.725, potongan penjualannya 8.275. Jika dijumlahkan menjadi 110.000. Maka 15% dikali 110.000 menghasilkan 16.500. Jadi laba bruto 15% dari penjualan itu sebesar 16.500. Nah, untuk soal yang terakhir, di sini ada PT Apo. Dia itu perusahaan yang bergerak dalam bidang retail. Nah, kalian bisa lihat ini ada data-datanya menyangkut persediaan dari PT Apo pada bulan Maret 2012. Di sini kita disuruh menghitung nilai persediaan PT Apo per 31 Maret 2011 pada harga pokoknya atau kosnya aja nih yang kita ambil. Jadi caranya menghitung persediaan akhir yaitu persediaan awal ditambah pembelian dikurang penjualan. Persediaan awal kita ambil yang kos itu senilai 40 juta, pembeliannya yang kos itu 60 juta, maka dijumlahkan menjadi 100 juta. Lalu ongkos angkut yang kos itu 6 juta, potongan pembelian yang kos 3 juta, retur pembelian kos itu 6.750, maka dijumlahkan menjadi 15.750. Maka sudah ketemu ya pembeliannya. Lalu kita kurang saja, jadi nilai persediaan akhirnya sama dengan 100 juta dikurang 15.750, itu menghasilkan 84.250.000. Jadi nilai persediaan akhir bagi PT Apo per 31 Maret 2012 pada harga pokoknya yang kos itu sebesar 84.250.000, seperti itu. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak salah kata atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.